Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Hari ini saya akan membahas materi mengenai gelombang. Oke, pertama, gelombang itu saya definisikan dulu pengertiannya. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang itu adalah energi yang merambat. Itu dinamakan dengan gelombang. Nah, kita bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan gelombang berdasarkan beberapa kriteria ya, berdasarkan sifat fisiknya. Pertama, berdasarkan arah getar, kita membagi gelombang itu menjadi dua. Ada yang namanya gelombang transversal, ada yang namanya gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Itu dinamakan dengan gelombang transversal. Nah, ini mungkin sudah pernah kamu pelajari ya di SMP. Jadi nanti ada bukit, ada lembah, di mana satu gelombang itu terdiri dari satu bukit, satu lembah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ombak, ya. Ombak itu adalah gelombang transversal dan juga cahaya. Cahaya juga tergolong ke dalam gelombang transversal. Sedangkan gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Itu dinamakan dengan gelombang longitudinal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah gelombang bunyi. Kalau gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan renggangan. Jadi satu gelombang pada gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Itu dinamakan dengan satu gelombang. Nah, berdasarkan amplitudo, kita membedakan gelombang itu menjadi dua. Ada yang namanya gelombang berjalan, ada yang namanya gelombang stasioner. Apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudonya bernilai tetap di setiap titik. Maka itu dikatakan gelombang berjalan. Contohnya, gelombang pada tali yang sangat panjang. Itu tergolong ke dalam gelombang yang berjalan. Kemudian gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner ini adalah gelombang yang amplitudonya selalu berubah-ubah. Jadi kalau dia amplitudonya berubah-ubah, itu dinamakan dengan gelombang stasioner. Contohnya adalah gelombang stasioner pada dawai atau gitar ya, contohnya. Berdasarkan medium perambatan, kita membagi gelombang menjadi dua. Ada yang namanya gelombang mekanik, ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Itu dinamakan dengan gelombang mekanik. Contohnya apa? Gelombang bunyi. Bunyi itu kan tidak bisa merambat di ruang hampa. Makanya dikatakan gelombang bunyi ini disebut dengan gelombang mekanik karena dia memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah gelombang cahaya, sinar X, dan sinar UV. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita pelajari adalah mengenai gelombang berjalan. Gelombang berjalan ini adalah gelombang yang amplitudonya tetap di setiap titik yang dilalui. Ya, itu disebut dengan gelombang berjalan. Nah, di sini saya gambarkan ya, di slide ini ada gelombang berjalan. Nah, seperti ini. Kalau amplitudonya, amplitudo itu jarak dari sini ke sini, ya positif A, dari sini ke sini juga amplitudonya sama ya. Ini amplitudo dari sini ke puncak ya. Itu dinamakan amplitudo. Kalau jaraknya sama, misalkan ke atas 5 cm, ini ke bawah juga 5 cm, ke atas lagi 5 cm lagi, maka disebut dengan gelombang berjalan karena amplitudonya bernilai tetap. Nah, bagaimana bentuk persamaan simpangan pada gelombang berjalan? Itu bisa digunakan rumus ini, Y sama dengan A sin omega T min Kx, di mana Y-nya ini adalah simpangannya, A-nya adalah amplitudo, omega-nya kecepatan sudut, T-nya adalah waktu, K-nya adalah bilangan gelombang, X itu adalah jarak titik yang ditinjau dari titik asal getarnya. Kemudian untuk omega sendiri ini kan artinya kecepatan sudut. Untuk menghitungnya ada dua cara. Kalau diketahui frekuensi, kamu bisa pakai rumus omega sama dengan 2 kali pi kali f, di mana f-nya frekuensi. Kalau diketahuinya periode, kita bisa pakai rumus omega sama dengan 2pi dibagi T besar atau periode. Nah, K ini disebut dengan bilangan gelombang. Untuk menghitung bilangan gelombang, kita pakai rumus K sama dengan 2pi per lambda. Jadi fungsi di sini dari fungsi dari bilangan gelombang untuk mendapatkan panjang gelombangnya.
Sedangkan cepat lambat gelombang itu bisa dicari menggunakan rumus V sama dengan omega dibagi dengan K. Omeganya kecepatan sudut, K-nya adalah bilangan gelombang, V-nya cepat lambat gelombang dalam satuan meter per sekon. Supaya lebih mudah, saya kasih contoh soalnya di sini. Sebuah gelombang berjalan merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 0,2 pi kurung buka 40 T min 5X. Dengan X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Tentukan A amplitudo gelombang, B periode dan frekuensi, C cepat lambat gelombang, D panjang gelombang. Nah, di sini saya tulis dulu bentuk persamaan dari gelombang soal ini ya. Saya tulis Y sama dengan 0,04 sin 0,2 pi kurung buka 40 T min 5X. Kita kaliin 0,2 pi-nya ke 40 dan 0,2 pi dikali dengan 5X. Sehingga akan didapatkan Y sama dengan 0,04 sin 8 pi T min pi X. Nah, dari persamaan umum gelombang berjalan kita dapatkan Y sama dengan A sin omega T min Kx. Berarti kan A-nya atau amplitudonya ini 0,04, omeganya atau kecepatan sudutnya adalah 8 pi, bilangan gelombangnya atau K-nya adalah pi. Nah, pertanyaan pertama katanya amplitudo gelombang. Nah, ini langsung nih, amplitudonya adalah A-nya sama dengan 0,04. Jadi jawabannya A itu adalah amplitudonya 0,04 cm. Yang B, periode dan frekuensi. Untuk menghitung periode dan frekuensi kita pakai rumus omega sama dengan 2πf. Kita menghitung frekuensinya terlebih dahulu, di mana omeganya dari sini kita dapatkan nilainya adalah 8pi ya, omeganya 8pi. Berarti 8pi sama dengan 2πf atau f-nya sama dengan 8pi dibagi 2pi. Itu nilainya adalah 4 Hz frekuensinya. Kemudian menghitung periode, kita bisa pakai rumus omega sama dengan 2pi dibagi T besar. T besarnya periode. Omeganya tadi nilainya adalah 8pi ya, 8pi sama dengan 2pi per T besar. Maka T besarnya adalah 2pi per 8pi. Itu sama dengan 1/4 sekon nilai dari periodenya. Yang C, cepat lambat gelombang. Nah, menghitung cepat lambat gelombang langsung saja kita menggunakan persamaan V sama dengan omega per K. Omeganya adalah 8pi, K-nya adalah pi. Kalau kita bagi, kita coret, hasilnya adalah 8 cm per sekon. Yang D, panjang gelombang ya. Untuk menghitung panjang gelombang kita gunakan persamaan K atau bilangan gelombang, yaitu K sama dengan 2pi per lambda. K-nya itu dari soal kan ya, ini di sini K itu nilai adalah pi dari persamaannya. Jadi K ini kita ganti jadi pi sama dengan 2pi per lambda atau lambdanya dibalik 2pi dibagi dengan pi, jadi sama dengan 2 cm. Nah, seperti itu contoh soal untuk gelombang berjalan. Kita lanjut ke sudut fase, fase, dan beda fase gelombang berjalan. Sudut fase gelombang, kita sudah tahu bahwa bentuk persamaan simpangan kan Y sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, omega T min Kx ini disebut dengan sudut fase gelombang atau disebut dengan theta. Di mana theta-nya itu sama dengan omega T min Kx atau bisa juga sama dengan, kalau omeganya saya bagi jadi 2pi per T ya, saya pecah 2pi per periode, maka didapatkan 2pi kurung buka T kecil per T besar dikurangin X per lambda. Nah, ini persamaan menghitung sudut fase gelombang. Bisa pakai rumus omega T dikurangin Kx atau bisa juga 2pi per T, T kecil per T besar, X dikurangin X per lambda. Dimana T kecil adalah waktu, T besar itu periode, X itu adalah jaraknya, lambda adalah panjang gelombang. Kemudian fase gelombang. Fase gelombang ini adalah perbandingan antara sudut yang ditinjau dengan sudut penuh ya, 2pi atau 360 derajat. Nah, untuk menghitungnya kita bisa pakai rumus sudut fase gelombang itu fase sama dengan T kecil per T besar dikurangin X per lambda. Sedangkan menghitung beda fase gelombang itu bisa dicari menggunakan rumus delta fase sama dengan delta X per lambda, di mana delta X itu adalah jarak antara dua titik yang dilalui. Lambdanya adalah panjang gelombang, beda fasenya ini delta fase. Contoh, sebuah gelombang yang frekuensinya 500 Hz mempunyai kecepatan 350 meter per sekon. Berapakah jarak antara dua titik agar sudut fasenya berbeda sebesar 60 derajat? B. Berapakah perbedaan sudut fase suatu titik yang bergetar untuk selang waktu 10 pangkat min 3 sekon? Oke, yang pertama kita mau bahas dulu berapakah jarak antara dua titik agar sudut fasenya berbeda 60 derajat. Kita sudah tahu bahwa kalau 180 derajat itu nilainya sama dengan pi radian. Artinya kalau 60 derajat kan tinggal dibagi aja.
60/180 dikali dengan pi, maka akan didapatkan nilainya adalah 1/3 pi radian setelah kita ubah ke dalam radian. Nah, dari persamaan beda sudut fase delta theta sama dengan 2pi kali beda fase. Nah, delta theta-nya kan dari sini ya, didapatkan 1/3 pi sama dengan 2pi kali beda fase. Berarti kan beda fasenya itu tinggal dibagi aja, 1/3 dibagi dengan 2, akan dapatkan 1/6. Nah, yang ditanya adalah di sini jarak antara dua titik. Maka kita pakai rumus beda fase. Ya, beda fase sama dengan delta X per lambda. Beda fasenya adalah 1/6 sama dengan delta X per lambda. Nah, di sini lambdanya dihitung dulu ya nanti ya. Lambdanya itu adalah didapat dari persamaan V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Dimana tadi V-nya cepat rambatnya itu adalah 350 meter per sekon. Kita ganti ya, V-nya dia 350 meter per sekon sama dengan lambda dikali frekuensinya adalah 500. Maka akan didapatkan lambda sama dengan 350/500 atau sama dengan 7/10. Nah, setelah kita dapatkan lambda 7/10, barulah kita bisa menghitung nanti beda fase atau lambdanya ya. Lambdanya tadi didapatkan 7/10 dari sini ya, pindahkan ke sini 7/10. Dari 10 naik ke atas, jadinya 1/6 sama dengan 10 delta X per 7. Kita kali silang. Ini kalau dikali silang delta X-nya sama dengan 7/60. Kalau dibagi 7 dibagi 60 adalah 0,117 meter atau 11,7 cm. Itu jawaban yang A. Yang B, berapakah perbedaan sudut fase suatu titik yang bergetar untuk selang waktu 10⁻³ sekon? T kecilnya itu adalah 10⁻³ sekon. Nah, untuk menghitung beda sudut fase, kita pakai rumus beda sudut fase sama dengan 2pi kali beda fase. Berarti beda fasenya belum ada, dicari dulu. Rumus beda fase selain yang tadi ya, selain delta X per lambda itu ada juga beda fase sama dengan T kecil per T besar. T kecilnya 10⁻³, T besarnya adalah periodenya yang merupakan kebalikan dari frekuensi, yaitu 1/500 ya. 1/500 frekuensinya. Karena kan kalau frekuensinya 500 berarti periodenya 1/500. Maka ini naik ke atas 500-nya jadinya 500 dibagi 1000 ya, 0,5. Lalu masukkan ke dalam persamaan ini, beda fasenya 0,5. 2pi dikali 0,5 itu sama dengan pi radian. Nah, seperti itu cara menghitung sudut fase, fase dan beda fase dari suatu gelombang berjalan. Nah, berikutnya kita masuk ke gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner? Secara fisika, gelombang stasioner itu adalah gelombang yang terbentuk dari hasil interferensi atau perpaduan dua buah gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arah rambatnya berbeda. Nah, gelombang stasioner ini kita bagi menjadi dua nanti. Ada yang namanya gelombang stasioner dengan ujung bebas, ada yang namanya gelombang stasioner dengan ujung terikat. Seperti itu. Oke, untuk materi gelombang stasioner akan dilanjutkan minggu depan ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.